Kalau kekurangannya sendiri yang kakak lihat dari debat capres pertama itu dari nomor 1, 2, dan 3, kekurangannya apa aja? Tidak provokatif menurut saya, dan itu bagus. Gitu. Konkret kan? Konkret. Ibu-ibu Thank you. mantap banget. Dari sini Mantap. mantap. Ini jiwanya sampai berontak-rontak. Kemudian yang nomor 3, sejujurnya kurang banyak Pak jawabnya. Soto Corner, balik lagi sama saya Maya. Pastinya Soto Corner penonton-penonton sudah pada menunggu ini, warga-warga. Kali ini kita ngobrolin santai-santai aja tentang debat capres yang sudah terjadi tanggal 12 Desember 2023 kemarin. Saya nggak kesendirian pastinya, ada 2 narsum ibu-ibu kece pada zamannya dan pada zaman sekarang pastinya. Di sudut kanan ada siapa? Boleh memperkenalkan diri dengan kakak siapa? Saya Florentina Lucky. Oke, dan sebelah kiri saya Saya Debbie Subianti. Debbie Subianti. Nah kakak-kakak ini sekarang kita mau ngebahas debat capres yang sudah terjadi pada tanggal 12 Desember kemarin. Versi mama-mama kece pastinya. Nah langsung aja, karena debat capres kemarin ada 5 segmen, kita akan bahas per segmen pastinya ya. Jadi kita lihat dari gagasannya, visi misinya sebagai mama-mama. Oke, dari segmen yang pertama, menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Ini harus Karena itu kami mendedikasikan diri, hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku kepada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah itu penjelasan dari paslon nomor 1, Pak Anies ya kan. Ada 3 kategorisasi kalau nggak salah saya. Itu kalau yang dibahas adalah tentang hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Sorry dilarat bukan 3, ternyata ada 5. Jadi aspek-aspek pendukung dan tema-temanya itu udah jelas. Melihat dari paslon yang pertama, gimana ini Kak Lucky melihatnya? Beliau sudah jelas, dan tata katanya selalu bagus, Pak Anies. Mencakup beberapa hal menarik, dan beberapa hal dia bisa memberikan beberapa gambaran mana yang harus ditekankan di sini. Jadi menurut saya ya sudah lugas dan tegas di sini menjelaskan visi misinya. Oke, untuk Pak Anies sendiri, kalau dari Kak Debbie melihat sosok calon pemimpin pada urut nomor 1, ini Pak Anies kebetulan, melihat visi misi yang sudah dijelaskan oleh beliau, bagaimana menurut pendapat Kak Debbie sendiri? Ya, aku lihatnya sih memang beliau udah coba untuk menceritakan visinya. Nah, kalau tadi juga terakhir dibilang dengan TNI dan polisi juga, rasanya memang harus penting gitu bahwa aparat negara itu benar-benar harus netral. Nah, itu kecenderungan yang saat ini lagi rame nih di Indonesia kan. Bukan berarti karena saya juga bapaknya polisi dan keluarga polisi, tapi ini menarik sekali. Jangan sampai dicampur aduk kayak gado-gado gitu loh. Oke, Gitu. bagus nih. Ini dari versi mama-mama. Ini adalah visi dan misi dari paslon nomor pertama versi emak-emak ya kan? Ya. Kita video reaction buat paslon nomor 2. Selanjutnya kita cari dulu ya. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ, dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia
itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan, dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Joko Widodo adalah presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan hak asasi Ya, manusia. ini kepanjangan ya Pak, kalau kita nonton terus. Oke, intinya adalah paslon nomor 2 ini sudah menjelaskan dan diberikan pertanyaan sebenarnya tentang Papua. Kalau Kak Luki sendiri melihat tadi, di reaction coba, apa yang mungkin, apakah jawabannya kira-kira kayaknya nggak begitu deh seharusnya, atau ada lebihnya gitu? Menurut aku sih jawabannya masih tidak mengenal ke pertanyaan gitu, karena dia menceritakan tentang kondisi di lapangan, memang iya perlu, tapi tidak mengena apa actionnya dia. Di situ saya tidak menangkap di sini. Jadi itu yang saya tangkap di sini. Jadi masih jawaban-jawaban itu kurang memuaskan buat saya, ya, karena kondisi lapangan kita semua sudah tahu itu umum. Tapi untuk take actionnya di mana itu saya belum menangkap secara gampang sebagai mama. Oke, jadi Kak Dewi. Wah, ini menarik sekali ya, karena ketika ditanya kemudian jawabannya masih ngambang gitu, buat saya juga sedikit mikir gitu ya. Kalau kita kan jujur aja ya, mak-mak ya, namanya mak-mak, mikirnya sih yang langsung kelihatan aja. Nyatanya memang Pak Jokowi udah lakukan, tapi saya secara pribadi pengen tahu dong, beliau itu maunya apa di ke Ya, depan, betul, di actionnya situ. apa, kayak Luki Ya, bilang betul, gitu. gitu. Jadi bukan asal tempel itu misi orang gitu. Itu nih jawaban gue ya. Oke, nggak apa-apa, kan boleh berbeda kan. Iya, Yang iya, penting kan iya. kita sekarang cuma reaction aja ya Reaction. dari Betul, bapak-bapak betul, hasil debat betul. ini. Iya. Oke, 1 sudah, Oke. 2 sudah, yang sekarang ketiga. Ya. Oke, kita nonton yang ketiga. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin. Bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada 2 yang penting sekali. 1, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Lanjut, reaction. Saya lihat ada ketegasan di sini, action dan paparannya sangat jelas buat kita bahwa dia sepertinya mampu di mata saya mempercayakan ini untuk penanganan korupsi. Karena penjelasan di sini paslon 3 itu sangat jelas dari semua elemen itu terbawa dari institusi
masyarakat dan terbawa semua di situ. Jadi menurut saya cukup jelas dan ada ketegasan di sini bahwa memang di sini beliau tidak main-main. Oke, Begitu. Kak Dewi gimana Iya, melihat menurut penjelasan saya. dari paslon? Ya, nomor nah paslon nomor 3 ini jelas banget kalau aku nangkep sih soal karakter pemimpin nih, karakternya ya. Jadi beliau dari tadi ngawalinnya tentang kemiskinan. Jujur aja deh kalau kita pulang ke Indonesia pusing nggak? Yang orang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin kan? Nah, di sini aku nangkep juga seorang karakter yang Bapak ingin sampaikan paslon nomor 3 ini jelas banget. Kasih teladan, jangan asal ngomong kayak emak-emak suka ngomong aja jeplak kan. Ini enggak, beliau kasih kejelasan seorang pemimpin punya karakter, kasih teladan gitu. Harapannya sih Tapi kemiskinan emak juga action loh. ya action Nggak juga cuman ini, beda-beda nggak cuman ya. ngomong. Mama kita actionnya action apa? juga. Ah, no Actionnya. tuh Ya, ayo action. ayo. Kita ngomong di rumah, ngomel-ngomel sama anak, tapi kan action juga. Kamu begini. Nah, tuh. Manage gitu. Tuh. Tapi kan take action, bukan Ya. cuman nah kamu harus begini, tapi kita harus memantau itu bahwa itu berjalan dengan baik. Setuju. Makanya itu Gitu. juga teladan. Nah. Beliau paslon 3 jelas banget karakter seorang pemimpin. Kita ini juga pemimpin buat anak-anak. Fungsi Betul. kita sebagai ibu Iya. ya. Ya, maksudku di Itu situ. nolong anak-anak, memimpin diri sendiri yang Rumah pasti. tangga juga. Ya, jadi yang intinya, pasti gitu intinya cakep, karakter bagus. Intinya gitu. gimana ibu-ibu ini kan ya udah urusan rumah tangga ya, Oh, partner negara seru deh. keluarga. Memang di Ah. sana kalau urusan ibu-ibu, urusannya rumah tangga nggak jauh ya. Nggak Tapi jauh. kita balik lagi kepada debatnya. Nah. Debat capresnya sendiri yang tadi sudah dilihat, bagaimana kacamata tante-tante yang ada di sini ya. Asal melihat, bukan tante-tante girang. Apa yang kelebihan dari paslon nomor 1, nomor 2, nomor 3, kelebihannya apa? Setelah itu nanti baru kita bahas kekurangannya. Kelebihannya dulu Oke. dari Kaluki. Dari paslon nomor 1, 2, dan 3, debat pertama. Debat pertama, paslon nomor 1 menurut saya tatanannya sudah bagus dalam beberapa program-programnya. Saya langsung aja kedua, itu masih kadang-kadang terbata-bata di mata saya, beberapa hal kurang tersampaikan gitu, masih menurut saya masih muter-muter. Jadi meraba-rabanya susah. Maksudnya dalam artian untuk menangkap apa yang beliau omongkan di situ, disampaikan. Yang 3 itu di situ ada buat saya kejelasan dan tegas. Karena kadang-kadang kita harus melihat bahwa sesuatunya itu tidak bisa muter-muter atau hanya dalam bentuk kata-kata. Oke, Tetapi straight to the point. yes, action straight to the point itu menurut saya. Oke. Jadi jelas. Jadi itu tangkapannya. kelebihan yang dilihat dari sisi Kak Luki, Iya. dari paslon 3 paslon yang ada. Kalau dari KDB sendiri melihat kelebihannya dulu nih dari 3 paslon yang dalam debat pertama, apa kelebihannya? Setuju deh, kita lihat manusia itu kan selalu ada kelebihan dan kekurangan Of kan. course, iya. Nah, aku nangkepnya juga gitu. Yang nomor 1, paslon 1 itu jelas dia karena tertata, punya kasarannya kalau tukang mimpi itu bisa ngomong apa yang dia mimpiin gitu kan. Jadi bisa ketangkep buat saya gitu ya. Kalau nomor 2 sih ya aku pikir dia ada positifnya, dia berani kan gitu ngomong gitu. Tapi buat saya juga nggak berarti saya mengurangkan gitu. Tapi aku nggak nangkep lah maksudnya beliau gitu. Kalau yang nomor 3 ya memang beliau punya karakter. Itu aku tangkep, dia punya teladan sudah dilakukan dan saya nangkepnya bener-bener beliau memang bener-bener kasih semangat buat kita ya. Seorang pemimpin itu punya karakter seorang pemimpin itu bagus, dia sudah paslon 3 nyatakan gitu. Oke, itu positifnya. positifnya. Kalau kekurangannya sendiri yang Kakak lihat dari debat capres pertama, itu dari nomor 1, 2, dan 3, kekurangannya apa aja? Ya itu tadi yang saya lihat dari kacamata saya sebagai ibu rumah tangga. Itu ya karena tatanan kata-katanya itu terlalu bagus, kadang-kadang terlalu indah. Orang mungkin juga bisa terbuai dengan semua kata-katanya, tapi masih seperti buat kita kayak di awang-awang gitu. Kayak itu apakah bisa ya? Kayak mimpi aja gitu menurut saya. Yang nomor 2 ada banyak hal yang beliau sampaikan itu juga kadang-kadang ada distraction yang beliau dengan jogetannya atau dengan apa, dan beberapa hal yang saya lihat di sini ada attitude yang menurut pendapat saya sebagai seorang calon pemimpin bangsa itu juga harus menunjukkan kepada umum masyarakat bahwa begini kita berdebat. Cara kita berdebat menerangkan sesuatu dan menjawab sesuatu itu harus dengan
tetap dengan hal-hal yang harus masuk ke etis gitu menurut saya. Yang ketiga cukup bagus, seperti kembali lagi tegas, dan beliau juga mempertimbangkan hal-hal paslon-paslon lain. Dalam hal ini kadang-kadang yang paslon nomor 3 itu memberikan pandangan saya setuju, saya ini tidak provokatif menurut saya, dan itu bagus. Itu pandangan secara umum. Itu dari semua kelebihan dan kekurangan ya. Aku udah umum. Waduh, hampir idem sih, cuma aku pikir sejujurnya sih dalam hal ini, kalau saya sebagai seorang penari gitu, dalam hal kalau kita lagi ngajuin sesuatu karya gitu kan, dia pinter banget ngajuin konsepnya gitu, tapi saya belum menangkap ada visi yang jelas yang akan benar-benar dilakuin. Yang nomor 2 ya memang beliau, aku pikir, maaf mungkin dari usia juga ya, bukan saya merendahkan, jadi agak kurang benar-benar tertata, kalau kurang mengeksplorasi kata-kata juga, jadi ini kekurangannya. Kemudian yang nomor 3 sejujurnya kurang banyak Pak jawabnya, itu aja. Karena waktunya gitu. kurang mungkin ya. Iya. Karena waktunya kurang. Jadi kalau waktunya membatasi juga. banyak, Tapi beliau terbatas selalu to the point kan, terus masih ada 30 menit cukup Dan gitu. cukup, Jadi iya. aku nunggu jelas lagi lah Pak gitu. lebih menjelaskan. Oke. gitu. Nah, kakak-kakak yang emak-emak sekarang nih, yang sebenarnya realistis aja deh, maunya apa sih buat masa depan? Realistis. Dari hasil debat kayaknya belum nih, masih kurang. Apa sih maunya? Maunya ya kayak di rumah tangga, orang yang setia, bisa memimpin rumah tangga, bertanggung jawab dengan apa yang menjadi perjanjiannya. Janji visi misi calon paslon itu juga sedikit banyak janjinya dipenuhi gitu. Karena selama ini banyak hal yang sebenarnya masih banyak yang harus ditata memang. Tapi ya janji semua bisa berjanji, tapi action penuhi itu. Karena Kalau di situ action saya lihat. harus memenuhi kan, kita bisa melihatnya kayak ya biasa kita dikasih janji dulu kan sama pasangan siapapun itu, Yes. atau pemimpin pada dasarnya nanti di masa yang akan datang. Kita belum lihat hasilnya, tapi bagaimana caranya bisa meyakinkan bahwa pilihan kita adalah pilihan yang terbaik. Bagaimana? Ya ini menarik sih kalau buat aku gitu ya, secara pribadi gitu. Ketiga pemimpin ini tetap harus mikirin rakyat, ya kan? Indonesia tuh, Melihat dari masa lalu juga. Iya rakyat, ya Gimana? rakyat Mantan itu, kita kan suami lihat dari masa lalu juga. ya Masa lalu. menarik juga Belajar. karena dari tiga-tiganya Oke. saya sih kecenderungan hasilnya nanti siapapun lah, walaupun saya juga sudah dari hati nurani tahu siapa yang aku akan pilih kan, tapi rakyat itu penting, apalagi dipikirkan juga. Jadi jangan sampai Diperhatikan. menjadikan rakyat itu bagian dari maaf ya, kemudian dikorbankan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, relax aja deh, gue bawa kutus-kutus daripada nanti stres. Ini mikirnya daripada emak-emak kan suka ini ya, tegang ya. Kutus-kutus ini memang nolong banget kalau kita lagi nggak bisa tidur gitu, semprotin, kemudian taruh di sini, jos, Coba dulu, forever. coba. Nah, Kalau kalau nggak promotion dicoba, kan, kalau nggak dicoba nggak tahu. Nah, Coba ini dulu. baunya aja, gitu kan? Tadi Batu batuk. dia. Sampai sini loh. Ah, Baunya sampai sini loh. pijet. Bener Nah, loh. ini Tap- sambil tapi relax ya, sampai sambil sini relax. pijetnya. Tapi Pas. sambil batuk enak nih mungkin ya. Harus. jadi nggak batuk Pokoknya Cukup membantu. iya, jangan Emang jangan kalau- terlalu tegang sama Sama emak. pusing. Iya benar. Kalau Mengatasi mama pusing enak ya, juga. sambil dagang ya kan, gini Pak kali ya kalau Sambil buat ngobrol. mama, sambil ngobrol, Ngobrol, ya kan? namanya emak-emak tambahan butuhan kan, yang pasti benar. harapan kita atau harapan Harapan. saya ya, para pemimpin ini jangan ngelupain rakyat deh. Rakyat itu sudah terlalu capek, kasihan. Emang gitu ibu merasa aja. dilupakan? Ya sama kadang-kadang sebelumnya? iya, saya sering denger ya, karena sering pulang ke Indonesia, pada nangis-nangis. Bu, Coba dijelaskan, ini kenapa? ini contoh-contoh, Lebih, ya. contoh WhatsApp Bu, mereka bagi-bagi ini loh Bu, tapi gue nya yang rakyat kecil yang benar-benar butuh malah nggak dapet. Nah, urusan sembako misalnya kan kayak gitu. Karena sekarang zamannya modern ya, semua bisa kebuka, rakyat itu bisa curhat ke kita yang tinggal di Belanda gitu loh. Ya walaupun kita masih katakanlah juga berjuang. Nah, tiga mama-mama ini punya DNA pergerakan. Nggak ada yang pada Yes. diam.
Hanya Benar. tidur aja diem, gitu kan? Bergerak sekali pastinya demi masa depan ya, Cocok, yang paling iya. kece buat masa depan anak-anak kita, buat kita pastinya, buat semuanya generasi mendatang, ya kan? Nah, nih mama-mama yang hits dan wanginya tetap ya Nek, kayak aduh. Tapi aku nggak dapet. Oh nggak dapet, tolong Ya coba Allah, dikasih, kasihan. dikasih, pengen juga Ini ya. produk Biasa kalau putus-putus urusan ya? ibu-ibu aja, nah kayak gini. Wow. Ini produk Ini- Putra Bangsa. Oh, produk Putra Bangsa Iya. produknya ya, oke. Putus-putus itu perusahaannya di Bali. Oke. Pak Bambang Pranoto gitu Oke loh. gitu, oke. gimana? Ya nggak apa-apa, boleh sekalian masuk ya kan? Masuk, Ini gitu. cakep ya kan? Wow. Siapa tahu ya yang Enak lain boleh ya Enak kan loh. bisa masuk. Enak ya, enak. Yang lain bisa masuk. Yes. Lanjut ya kan? Kita Yes. biasa emang Ya. urusan ibu-ibu tuh suka ke kiri, ke kanan, ke Ya. depan, ke belakang, Kembali ke kemana-mana. fokus, ya. sekarang ya kan? Udah kita balik lagi ya. Balik, Buat balik, kepada balik. Debat Oke. ya kan? Gak usah debat lagi deh ya kan? Mama Capek, nih capek. Kita nggak suka capek, debat nggak usah sebenarnya. debat. Kita Kita nggak mau lihat gini seneng aja sih debat. yang lebih realistis aja ya kan. Kalau janji-janji di komitmen apa segala macem yang udah kakak-kakak sampein, sebenarnya arah dan tujuannya buat Indonesia masa depan itu kakak-kakak melihatnya apa sih? Kan kakak-kakak tinggal di sini, nggak tinggal di Indonesia. Ngapain? Buat apa? Coba. Buat Gimana? apa-apanya itu? Buat apa kakak melihat kayak, oh kita kan tinggal, sekarang kan by the way kita tinggalnya lagi kebetulan aja tinggal di luar negeri ya kan. Nah, buat Indonesia masa depan pengen ini, pengen itu, sedangkan kita semua tinggalnya di sini. Apa yang dari kita yang tinggal di luar negeri ini, apa bentuk konkret apa nih yang bisa kita berikan kepada negara kita? Ayo, Karena ayo, kita di ayo, luar ayo. negeri. Jawab Coba siapa yang dari duluan? Ibu, tuh. Ayo, Nah, sut, Ibu. sut. Gantian dong Mbak Debbie dulu jawab. Mau jawab aja rame, minum dulu deh, minum. Yo, yo, minum, tos, minum, tos, biar tos, jangan- tos, tos. tos, Untuk tos, kesehatan cheers, kita. cheers. Aduh, gelasnya Eh, ini. loh, Yang ini cantil kan lu. cantikan lagi, yang Oh, cantikan. iya, Yuk. gitu, Iya, untuk yuk. kesehatan kita. Coba Oke. bentuk konkret mama-mama luar negeri nih ya, luar negeri. Luar negeri. Apa yang bisa diberikan kepada negara? Jangan kita minta doang dong, kita berikan sekarang. Apa bentuk konkretnya mama-mama? Biar dilihat nih. Oke deh. Yakin ya? Ini mau cerita. 17 tahun yang lalu saya buka penitipan anak di rumah saya pribadi. Duitnya ke Indonesia sebagian dong. Nolong anak-anak yang nggak bisa sekolah. Pertama. Bentuk konkret. Konkret. Kedua, Oke. ada Yayasan Peduli Seni Indonesia, bukan peduli sana dan peduli sini. Karena penari ngumpulnya juga sama seniman, nolongin seniman-seniman yang ada di Indonesia. Konkret kan? Gitu. Luar biasa. Konkret kan? Konkret kan? Konkret. Ibu-ibu, Thank you. mantap banget. Dari sini Mantap. mah mantap. Ini jiwanya sampai meronta-ronta. Sampai lanjut. Oke. Konkret. seger ya pokoknya. Seger ya, gimana? Dari kakak gimana kak? Lanjut. Dari saya ya karena ada pembandingan. Saya hidup di sini. Dan saya melihat di sini ada pemerataan, di Belanda ada pemerataan, dan saya pengen melihat bahwa rakyat di Indonesia bisa seperti rakyat di Belanda, walaupun itu jauh. Tapi karena saya bisa melihat dari dua sisi di sini dan di sana. Saya pernah hidup di Indonesia. Nah, apa yang saya dapat di sini itu banyak hal-hal yang kemudahan, dan semua sistem itu bisa bagus. Jadi Kan, intinya ya. kakak men-sharing. Men-sharing, Bukti- ya. Jadi- bukti konkretnya adalah kakak men-sharing sebuah informasi yang ada di sini. Oke. Dan saya pengen hal itu bisa terjadi di Indonesia, karena saya semakin jauh dari tanah air, ternyata jiwa nasionalisme kita itu tumbuh, dan melihat perbedaan itu kadang-kadang menangis gitu loh. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan ya, kita mencoba menggerakkan di sini orang-orang ataupun berharap dari pemimpin kita bahwa bisa nggak sih kita kayak hidup di Belanda yang seperti ini, dan pemerataan dan semua itu sama, tidak ada perbedaan dan kesempatan ada gitu. Mantap, dari saya. mantap. Itu adalah curahan hati mama-mama kece ya kan. Semua udah dijelasin, udah oke ya. Udah menjelaskan semua ya. Udah Sedikit banyak sudah punya, sedikit banyak sudah bisa dikeluarkan. mengeluarkan. Luapkan hati Iya. kita. Oke, Sudah bisa jadi mengeluarkan. ini versi mama-mama. Jadi silahkan siapapun yang nonton ya, dede-dede gemes di sebelah sana, yang sudah tua, yang sudah muda, muda Yang dan masih tua muda, sama, gitu, ya. ya. Kan mungkin sudah tua juga pada Nah, masih muda ya. Pokoknya intinya apapun itu bentuk dukungan kalian dan siapapun itu paslon yang akan kalian tusuk 10 Februari kebetulan untuk di Belanda, siapapun itu jangan pernah merasa terintimidasi. Karena apa? Suara kalian adalah suara penentu. Jadi
datang ke TPS ataupun sudut dimanapun kalian berada tanggal 14 di Indonesia dan 10 Februari 2024. Terima kasih semuanya kakak-kakak, terima kasih. Jangan lupa Sama-sama, Mbak Maya. sekarang saatnya Sukses kita terus. makan soto ya. Iya. Thank you Asik, sukses. pakai sambal. Bye. Thank you. Ya.